Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan tentu juga dengan membuka mata kita sehingga kita dapat melihat video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan mari kita buktikan kesyukuran kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersemangat mencari ilmu. Kemudian salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik ananda sekalian, how are you today? Kaifa halukum? Mudah-mudahan Ustaz berharap ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Ustaz juga terus mengajak kepada antum tidak bosan-bosannya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir dan tentu Allah angkat corona ini dari muka bumi ini. Baik ananda sekalian, masih bersama dengan Ustaz, dengan wajah Ustaz berarti artinya kita belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, ini kelanjutan dari bilangan berpangkat yaitu bentuk akar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik ananda sekalian, Ustaz berharap antum tetap semangat dalam mencari ilmu, karena semangat mencari ilmu itu merupakan salah satu perbuatan jihad fisabilillah, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz yakin dan percaya walaupun dengan kondisi ini antum harus tetap semangat dalam belajar dan terus giat bersungguh-sungguh mencari ilmu. Baik ananda sekalian, seperti sebelumnya yang Ustaz sampaikan, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ustaz berharap Anda dapat mengetahui konsep dari bentuk akar. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan dan melakukan operasi bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, dua tujuan itu yang harus tercapai oleh Anda. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi bentuk akar. Apa sih arti dari bentuk akar? Nah, bentuk akar yaitu bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Artinya, bilangan berpangkat kemarin yang kita pelajari, kebalikan dari bilangan berpangkat itu adalah bilangan akar. Bagaimana cara untuk menentukan bilangan berpangkat? Dengan cara bentuk akar. Contoh, akar 9 itu bilangan berapa yang dipangkatkan 2, hasilnya 9. Maka caranya adalah dengan diakarkan. Nah, itulah dia. Nah, bentuk akar itu disimbolkan dengan tanda akar. Tanda akar. Namun, Anda harus pahami, tidak semua bilangan yang memiliki tanda akar itu merupakan bentuk akar. Kenapa? Ada bilangan yang diberi tanda akar tetapi dia hasilnya merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang habis dibagi. Begitu. Contoh, akar 25. Akar 25 itu bukanlah bentuk akar. Nah, hati-hati ya, Anda sekalian. Akar 25 itu tidak merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 itu hasilnya ada, yaitu 5. Perhatikan
kalau dia hasilnya ada dan habis, berarti dia merupakan bilangan rasional. Di akar 25 itu merupakan bilangan rasional dan tidak merupakan bentuk akar. Bisa dipahami? Nah, berarti Ananda sekalian, bentuk akar itu termasuk ke dalam bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tak pernah habis jika dibagi. Ya. Artinya nilainya itu tidak terputus. Artinya nilainya itu terus berlanjut, tidak terputus. Begitu. Ya, contoh, akar 5 itu merupakan bentuk akar. Kenapa merupakan bentuk akar? Karena akar 5 itu hasilnya 2,2360678 dan seterusnya. Tidak habis. Begitu. Berarti artinya dia merupakan bilangan irasional. Begitu. Contoh lain, akar 2 itu merupakan bentuk akar. Akar 3, kemudian akar 5, akar 6, akar 7 dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan bagi Anda sekalian. Jadi bagaimana cara menentukan dia itu merupakan bentuk akar? Nah, caranya adalah bentuk akar biasanya ya, tidak tetap. Biasanya dia merupakan bilangan prima. Ya, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 itu merupakan bilangan prima. Dan atau salah satu faktornya merupakan bilangan prima yang tak bisa ada hasilnya. Contoh, akar 16 itu kan ada bilangan primanya. Perkalian bilangan primanya itu 2, 8 kali 2. Tetapi dia ada hasilnya. Akar 16 itu merupakan 4. Ya. Akar 6 itu merupakan bilangan akar. Iya, bentuk akar. Kenapa? Karena dia ada perkalian, ada faktornya adalah bilangan prima, 2 dengan 3, begitu. Nah, biar lebih lanjutnya kita coba lihat contoh soalnya. Nah, sekalian, biar lebih paham, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Manakah di bawah ini yang merupakan bentuk akar? Ayo kita jawab bersama-sama. Akar 8. Apakah akar 8 merupakan bentuk akar? Ya, merupakan bentuk akar. Kenapa begitu? Karena tidak ada hasil akar 8 itu berapa. Dan di dalamnya ada faktor prima, yaitu 2. Ya, dia 1 kali 8, 2 kali 4. Ya, cuman 4 itu faktornya. Berarti dia ada bilangan prima dan tidak ada hasilnya. Berarti dia merupakan bentuk akar. Begitu. Akar 9, apakah termasuk bentuk akar? Ayo. Akar 9? Iya, tidak bentuk akar karena akar 9 itu merupakan hasilnya 3. Gitu. Hasilnya merupakan bilangan rasional. Akar 10 apakah merupakan bentuk akar? Iya, bentuk akar karena dia perkalian 2 kali 5. Ya, berarti akar 2 dan akar 5. Kemudian akar 11 merupakan bentuk akar? Iya, betul sekali bentuk akar karena 11 itu sudah bilangan prima. Akar 12 apakah merupakan bentuk akar? Merupakan bentuk akar karena dia akar 2 dikali akar 6. Ya. Kemudian terakhir, akar 16 apakah merupakan bentuk akar? Tidak merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 16 itu hasilnya bilangan rasional, yaitu 4. Oke, sampai di sini Ananda bisa paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke sub pembahasan selanjutnya. Baik Ananda sekalian, tujuan pembelajaran pertama kita sudah terpenuhi, yaitu Ananda dapat mengetahui konsep untuk belajar. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan kedua, yaitu Ustaz berharap antum semua dapat menjelaskan dan mengetahui dari operasi bentuk aljabar dan sifat-sifatnya. Kali ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Nah, operasi hitung itu sama seperti biasanya, operasi perhitungan biasa. Itu ada perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Tidak jauh beda. Tetapi cara dari perkalian, pembagian dari bentuk akar itu caranya sama. Dan penambahan dan pengurangan itu caranya juga sama. Begitu. Biar lebih lanjut, kita coba lebih
sekitarnya lagi 1. Nah, perkalian dan pembagian. Nah, kita coba mengecek satu persatu atau membuktikan bilangan akar itu. Manakah di bawah ini yang benar? Akar 2 dikali akar 6 itu hasilnya sama dengan 12. Betul atau tidak? Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena 12 itu 2 kali 6, begitu ya. 2 kali 6. Kalau akar 2 dikali akar 6 berapa? Gitu. Tidak mungkin 12. Oke. Kemudian akar 2 dikali akar 6 sama dengan 6 akar 2, atau akar 2 dikali akar 6 itu sama dengan 2 akar 6, atau akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Mana yang benar? Silakan dicoba pakai kalkulator. Iya, yang benar itu adalah yang di bawah. Akar 2 dikali akar 6 itu sama dengan akar 12. Nah, kalau kita buktikan pakai kalkulator, itu akar 2 itu kalau bilangan pecahannya atau bilangan bulatnya itu 1,4142113 ya, dikali dari akar 6, yaitu akar 6 itu hasilnya 2,44948. Nah, kalau dikali hasilnya 3,46101 dan seterusnya. Nah, 3,46101 itu merupakan akar 12. Nah, artinya begini, sama seperti perkalian biasa, 2 kali 6 itu sama dengan 12. Berarti kalau bentuk akar sama saja. Akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Berarti kalau ada penambahan akar, ya hasilnya juga akar. Begitu. Bisa dimengerti Anda sekalian? Itu mudah ya. Nah, kita lihat perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ya sama juga seperti pembagian seperti biasa, atau caranya sama di perkalian. Akar 6, kita lihat akar 6 bagi akar 2, ya sudah kita bagikan aja. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti akar 3. Begitu, jangan lupa akarnya. Akar 6 bagi akar 2 yaitu akar 3, dibagikan. Begitu. Nah, kita lihat contoh satu lagi ya. 2 akar 2 dikali 3 akar 5 itu berapa? Saya ulang lagi, 2 akar 2 dikali 3 akar 5 itu hasilnya berapa? Ya, ini ada bilangan bulat dengan ada bilangan akar. Bilangan bulatnya itu 2, bilangan akar 2. Yang satu lagi 3 akar 5. Bilangan bulatnya 3, bilangan akarnya 5. Berarti antum perkalikan saja. Ananda sekalian kalikan saja yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan akar dengan bilangan akar. Berarti 2 kali 3 6, akar 2 kali akar 5 10. Berarti hasilnya 6 akar 10. Mudah kan? Oke, bisa dipahami? Nah, berarti Ananda sekalian, kita sudah tahu lah bahwasanya sifat dari perkalian dan pembagian sebagai berikut. Akar A kali akar B itu artinya sama dengan akar, nanti panjangi ya, akar A dikali B ya, akar A kali B. Akar A dibagi akar B sama, berarti akar A dibagi B. Begitu. Kalau misalnya ada bilangan di depan akarnya ya, C akar A dikali D akar B, berarti C kali D ya, bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian bilangan akar dengan bilangan akar. Akar A kali B. C akar A dibagi D akar B itu sama dengan C bagi D akar A bagi B. Begitu. Itulah sifat dari perkalian dan pembagian. Baik, sebelum kita memasuki ke operasi penambahan dan pengurangan, kita coba membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi kan ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kok akar 8 itu merupakan bentuk akar?
kenapa tadi akar 12 itu merupakan bentuk akar? Karena dia bisa dapat disederhanakan. Contoh, akar 8 tadi itu merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena di dalamnya ada faktor prima yaitu 2. Itu akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Seperti sifat perkalian tadi. Nah, akar 4 bisa dibagi, bisa diakarkan? Bisa. Berapa akar 4? Itu 2. Berarti dia 2 akar 2. Nah, akar 2-nya ada. Inilah yang disebut dengan bentuk akar. Dia tidak habis dibagi. Dia tidak ada hasil karena dia tidak terputus. Karena tadi akar 2 itu kan tidak terputus hasilnya. Berarti kalau dikalikan 2 juga tidak akan terputus. 2 akar 2. Begitu. Ya, berarti dia merupakan bentuk akar. Kita lihat contoh lainnya. Akar 28 merupakan bentuk akar. Iya, bentuk akar. Kenapa? Karena dia ada faktor primanya di situ yaitu 2. Tetapi kita lihat akar 28 itu sama dengan akar 14 dikali 2. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Akar 14 apakah bisa diakarkan? Tidak, ya. Tidak ada akar 14 itu hasilnya. Apalagi akar 2. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menyederhanakan dari akar 28 ini? Caranya adalah ya, kalau 2 tadi tidak bisa, kita cari lagi angka lain yang bisa kita sederhanakan. Berarti selain 2 faktor primanya apalagi? 7. 2 kalau 3, 28 bagi 3 tidak ada. 28 bagi 5 apalagi? Berarti 28 bagi 7. 28 bagi 7 berapa? 4. Nah, berarti akar 28 itu sama dengan 4 akar 4 kali 7. Pertanyaannya, akar 4 apakah ada hasilnya? Ada, yaitu 2. Berarti hasilnya 2 akar 7. Merupakan bentuk akar? Iya, merupakan bentuk akar. Bisa dimengerti? Artinya, antum mencari dia bilangan prima tetapi angka depannya atau angka pasangannya itu memiliki nilai dari akar tersebut. Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita lanjut ke penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Kita coba. Apakah kita lihat soal ini, apakah hasil akar 2 ditambah akar 3 itu sama dengan akar 5? Kalau kita lihat di kalkulator, kalau kita mencari hasilnya, akar 2 ditambah akar 3 itu tidak merupakan akar 5. Ya. Jadi, bagaimana cara menentukan hasilnya, Ustadz? Ya, karena akarnya berbeda, kalau dimintanya hasilnya juga akar, ya berarti jawabannya hanya akar 2 ditambah akar 3 saja. Begitu. Jangan digabungkan. Nah, yang sering terjadi pengalaman Ustadz selama mengajar, yang sering terjadi di kelas 9 itu ditambahkannya akar 2 ditambah akar 3 sama dengan akar 5. Nah, ini salah ya. Tidak sama dengan penambahan atau pengurangan seperti angka-angka sebelumnya. Angka-angka bulat ini bilangan akar, berarti tidak sama. Ya, berarti bagaimana kalau dia berbeda? Ya udah, itu hasilnya. Begitu. Biar lebih lanjut kita lihat contoh soal. Akar 3 ditambah akar 3. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 2 akar 3. Kenapa kok 2 akar 3, Ustaz? Karena akar 3 kalau kita ibaratkan dia sebagai A tambah A itu kan 2A. 2 kali A. Coba, kenapa 2 tambah 2 itu sama dengan 4? Ayo, kenapa 2 tambah 2 itu sama dengan 4? Jangan biasakan kita tahu hasilnya tetapi tidak tahu konsepnya. Karena 4 itu hasilnya 2 kali 2. Atau begini, kenapa 3 tambah 3 itu sama dengan 6? Karena dia 3-nya ada 2 kali, gitu ya. 3-nya ada 2 kali, berarti 2 kali 3.
Artinya kalau akar 3 ditambah akar 3 itu sama dengan 2 kali akar 3 begitu. Berarti kalau akar 3 ditambah akar 3 ditambah akar 3 ada 3 kali, 3 akar 3 begitu. Artinya begini, di akar ini ada angka 1 sebenarnya, dan tidak ada angka di depannya. Berarti ada angka 1. Dalam matematika angka 1 tidak dituliskan. Berarti dia ada angka 1 tambah 1. Berarti 2. Berarti 2 akar 3. Kita lihat contoh soal lain. Akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, akarnya udah sama. Berarti bilangan yang di depannya saja kita tambahkan. Ya, 5 akar 2. Bilangan depannya berapa? 5. 3 akar 2. Bilangan depannya berapa? 3. Berarti kita tambahkan yang angka depannya. 5 tambah 3. 8 akar 2. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, kita lihat contoh satu lagi. 2 akar 5 ditambah akar 5 dikurang 7 akar 5. Berapa? Bilangan akarnya sudah sama semua. Sudah, berarti kita tinggal kalikan, tinggal kita selesaikan operasinya. 2 ditambah akar 5 berapa? Angka depannya tidak ada ya. 1. Nah, ingat, ada 1. 2 tambah 1 dikurang 7. Berarti berapa hasilnya? Negatif 4 akar 5. Nah, ini karena bilangan akarnya sudah sama. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Baik Anda sekalian, biar antum lebih paham lagi, Ustaz akan memberikan satu contoh soal lagi yang berbeda dari sebelumnya. Kita lihat 2 akar 3 ditambah 3 akar 2 dikurang akar 2 dikurang 5 akar 3. Pertanyaan pertama dari Ustaz, berapa buah bilangan akar di soal tersebut? Ya, ada 2, yaitu akar 3 dengan akar 2 begitu. Nah, artinya cara menyelesaikannya kita pasangkan dia dengan sejenis. Ini bukan LGBT ya. Di bilangan tersebut kita pasangkan sejenis. Berarti kalau di akar 3 ya berarti dia sama dengan akar 3. Kalau dia dengan akar 2, akar 2 begitu. Berarti 2 akar 3 itu dikurang dari 5 akar 3 begitu. Dan 3 akar 2 dikurang akar 2. Nah, berarti kita selesaikan saja. Tadi 2 akar 3 dikurang 5 akar 3 itu hasilnya berapa? Kita bagi, kita selesaikan saja bilangan bulannya, yaitu 2 kurang 5. Berarti negatif 3 akar 3. Akar 2 sekarang. 3 akar 2 dikurang akar 2. Berarti artinya kita kurangi saja 3 kurang 1. Ingat akar 2 itu ada 1. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Berarti 2 akar 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2 dikurang 3 akar 3. Atau negatif 3 akar 3 ditambah 2 akar 2 sama saja. Nah, berarti Anda sekalian, sifat dari penjumlahan dan pengurangan ini adalah A akar B plus negatif C akar B. Berarti kita selesaikan saja yang di depannya, yaitu A plus negatif C akar B. Begitu ya. Inilah sifat dari penambahan dan pengurangan. Bisa dimengerti Anda sekalian? Ya. Baik Anda sekalian, kita lihat contoh soal berikutnya. Ini merupakan soal dari ujian nasional. Kita lihat hasil dari akar 32 dikurang akar 2 ditambah 100 akar dari 128 adalah. Nah, kita lihat optionnya atau pilihan gandanya itu semuanya bilangan akar 2. Berarti artinya soal kita itu bisa dibagi dengan 2. Nah, kita lihat 32 bagi 2 berapa? 16. Nah, akar 16 itu bisa kan? Bisa. Sekarang akar 2 sudah ada. Akar 2 sudah merupakan bilangan prima. Sekarang 128 bagi 2. Berapa? 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Betul ya? Berarti kita sudah langsung saja kita buat tadi akar 32 itu akar 16 kali 2 dikurang akar 2.
Kemudian 128 bagi 2 itu akar 64 kali 2. Nanti kita tinggal turunkan saja. Akar 16 4 berarti 4 akar 2 dikurang akar 2 akar 64 8 akar 2. Berarti ya sudah, yang bagian depannya saja kita selesaikan. 4 dikurang 1 tambah 8. 4 kurang 1 3 tambah 8 11, berarti 11 akar 2. Begitu ya. Mudah, sangat mudah sekali. Oke. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa dapat mengerti apa saja yang kita dapatkan hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini hendaknya bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, tetap semangat. Kita adalah we are future leaders. Abdurrab Rabbani Amanah Berada. Assalamualaikum wabillahi taufiq.